Polemik tes wawasan kebangsaan pada pegawai KPK terus bergulir. Setelah memanggil pimpinan KPK pada 17 Juni lalu, kini giliran Badan Kepegawaian Negara yang dipanggil Komnas HAM. Komnas HAM menggali keterangan dari BKN terkait proses pelaksanaan tes wawasan kebangsaan KPK secara teknis, termasuk landasan hukumnya. Ini melengkapi keterangan sebelumnya. Jadi keterangan sebelumnya itu yang kami dapatkan adalah proses penyelenggaraan teknisnya. Jadi bagaimana mulai dari awal sampai akhir, nanti dilengkapi oleh Pak Bima, terus ada juga Wakil Kepala BKN dan rombongan, itu lebih lengkap. Levelnya level kebijakan, terus beberapa proses-proses penting. Salah satunya memang kami menggunakan instrumen-instrumen yang memang instrumennya BKN. Ini bunyinya begini bagaimana, bunyinya begini bagaimana, di undang-undang dan sebagainya. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Harya Wibisana menjelaskan pertimbangan dibalik instrumen penilaian tes kepegawaian KPK. Instrumen itu tidak berdiri sendiri. Jadi hasil IMB 68, Indeks Moderasi Bernegara 68 itu tidak berdiri sendiri, tapi ada wawancaranya. Nah, tapi di tengah-tengah itu, kemudian untuk memperkuat informasi yang ada dalam Indeks Moderasi Bernegara 68, itu dilakukanlah profiling. Nah, jadi 3 metode ini yang digunakan untuk menilai teman-teman KPK agar memenuhi syarat menjadi ASN. Hasilnya ada 1.274 yang memenuhi syarat, dan awalnya 75 yang tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian dalam rapat koordinasi itu kemudian kita bahas lagi, apakah bisa 75 ini dikurangi lagi sehingga ada yang bisa memenuhi syarat dalam tanda petik. Nah, itu sudah dilakukan. Rapat koordinasinya dihadiri oleh semuanya dan bersama asesornya juga, dan itu juga kita sudah coba apakah ada variabel-variabel yang bisa kita omit, ya, kita hilangkan agar orang-orang ini bisa menjadi memenuhi syarat. Ada. Gitu. Jadi hasilnya 51 dan 24. Komnas HAM menjadi lembaga yang menangani polemik tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Hadirnya pimpinan KPK termasuk BKN dinilai penting untuk menyelesaikan polemik 75 pegawai KPK yang dinilai tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Sementara itu, 9 pegawai KPK mencabut gugatan alih status menjadi ASN di Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, sejumlah pegawai KPK tengah mempersiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Begini Bu Priska, bahwa sampai dengan saat ini kami tetap mempermasalahkan terkait dengan TWK ini. Bicara soal langkah hukum selanjutnya, Pak Hotman sempat juga ada informasi bahwa akan dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Petun, betul? Kami membuka opsi itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena kita ketahui kan bahwa keputusan nanti dalam Tata Usaha Negara itu akan lebih konkret dan nyata dan memberikan panduan yang lebih jelas kepada pimpinan KPK. Sebelumnya, ke-9 pegawai KPK mengajukan uji materi sejumlah pasal di Undang-Undang KPK yang mengatur soal alih status menjadi ASN. Tim Liputan, Kompas TV.